Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana zid lana ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa qalban khashi'a wa rizqan thayyiba bi rahmatika ya arhamar rahimin. Kita lanjutkan kajian kita, yakni kajian kitab Minhajul Abidin. Masih lanjutan, yaitu menjaga pandangan bagian yang kedua. Langsung saja kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi hadzal ma'na zukira an Isa salawatullahi alaihi. Dalam penjelasan makna ini ada disebutkan satu riwayat dari Isa salawatullahi alaihi. Apa kata Nabi Isa? Ini perkataan Nabi Isa, bisa jadi di kitab dinukil dari kitab-kitab terdahulu, karena memang di antara ulama-ulama Islam ada yang ahli Israiliyat. Maka ada dituliskan, mereka kutip perkataan Nabi Isa, iyyakum wan nazrah fa innaha tasra'u fil qalbi asyahwat wa kafa biha li sahibiha fitnah. Ini perkataan Nabi Isa. Apa maknanya? Iyyakum wan nazrah, jagalah pandangan atau waspadailah pandangan. Fa innaha tazra'u fil qalbi fitnah. Fa innaha tazra'u fil qalbi syahwat. Karena sebab pandangan bisa menimbulkan syahwat di hati. Itu betul itu. Sebab pandangan bisa menimbulkan syahwat di hati. Betapa banyak orang gara-gara memandang hancur, ya kan? Raja-raja atau presiden ataupun pemimpin-pemimpin negara, banyak gara-gara pandangan rusak. Wa kafa biha li sahibiha fitnah. Makin jelas, cukuplah bagi orang yang tidak bisa menjaga pandangan itu mendapat fitnah dia. Dan sudah banyak ini terjadi. Maka inilah yang harus kita jaga, sebagaimana perkataan Nabi Isa ini. Kemudian waqala Zunnun, berkata Zunnun al-Misri, salah satu ulama sufi yang zuhud. Apa katanya? Ni'ma hajibus syahawati ghaddul basar. Sebagus-bagus yang menghalangi dari syahwat adalah ghaddul basar, menundukkan pandangan. Menundukkan bukan berarti kita tunduk, bukan berarti kita pejamkan terus mata kita berjalan, tidak. Menundukkan pandangan berarti mata itu kita jaga, begitu ya. Mata itu kita jaga dan sampai jangan direspon oleh hati sebab yang dipandang. Jadi kalau Zunnun al-Misri, ni'ma hajibus syahwat ghaddul basar, itu katanya kan, ni'ma hajibus syahwat ghaddul basar, sebagus-bagus penutup syahwat adalah ghaddul basar. Maka kalau perempuan hijab dia pakaiannya, baik dengan jilbab, baik dengan cadar, khimar, apalah namanya, itu hijab perempuan. Kalau hijab laki-laki, kalau laki-laki kan auratnya dari lutut sampai pusat kan, begitu ya kan. Artinya tidak terlalu banyak yang dijaga kalau masalah aurat. Namun hijabnya laki-laki yang sempurna adalah ghaddul basar, memejamkan ataupun menundukkan pandangan. Ini memejamkan maksudnya tadi bukan berarti bukan berarti
matanya ditutup, tidak. Artinya jangan sampai dimasukkan ke hati. Maka hijabnya laki-laki adalah ghaddul basar. Maka kalau kita lihat di media-media itu meme-nya banyak ya kan, wahai para perempuan, jagalah kami menundukkan pandangan kami. Memang betul. Tapi sebenarnya masalah ini kembali ke diri masing-masing. Kembali ke diri masing-masing. Bagaimanapun perempuan menutup auratnya, kalau mata kita yang liar, berhijab pun dia kadang-kadang timbul syahwat ya kan. Begitu. Kalau manusia itu tak pandai menjaga dirinya, betapa banyak orang berhijab terjadi pemerkosaan juga. Padahal cuma mata yang dilihat, tapi masih syahwat juga dia. Ke nenek-nenek pun masih syahwat dia ya kan. Banyak kita lihat berita memperkosa nenek-nenek sudah berumur 70 tahun. Tidak asing lagi di telinga kita. Makanya hijabnya seorang laki-laki adalah tidak ada yang lain, ghaddul basar, menundukkan pandangan. Itulah hijab laki-laki, bukan serban kayak gini. Nah, ini bukan hijab. Itu gaya-gaya ini kalau di sini dibuat ya kan. Kalau serban kan di kepala, contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memang perempuan pun ada yang matanya liar, yang melihat laki-laki orang ya kan, ada juga. Tapi lebih condong, makanya dibilang Zunnun al-Misri tadi. Tapi yang lebih condong itu kalau mata jelalatan itu adalah laki-laki. Perempuan biasanya paling dia lihat laki-laki itu kalau memang betul-betul ganteng ya kan. Kalau model-model kita ini tak apalah. Kalau maksudnya perempuan itu tak melirik kita ya kan. Model pas-pasan. Model pas-pasan. Tapi kalau Nabi Yusuf sampai mereka bilang haza malakun karim. Ini bukan manusia lagi nih, ini malaikat katanya kan. Sampai tak terasa jari teriris-iris. Wa qatta'na aydiyahunna wa qulna hasya lillah. Bayangkanlah jari teriris, terpotong, itu kan sakit tuh. Tapi tidak dia rasakan sakit gara-gara indahnya memandang. Maka begitulah nanti memandang Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Seluruh tubuh kita mendapat kenikmatan. Itu perempuan-perempuan yang terfitnah oleh Yusuf itu baru nikmat kecil, baru pandangan mata dan hati yang puas. Tapi nanti memandang wajah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan alam semesta ini, seluruh tubuh kita merasakan kepuasan. Itu kelebihan. Wa qala Zunnun al-Misri ni'ma hajibus syahwat ghaddul basar. Wa laqad ahsanal qail. Ini alangkah bagusnya ungkapan ini. Orang Arab suka membuat ungkapan-ungkapan kayak pantun atau kayak peribahasa. Orang Arab itu suka begitu. Karena perasaan dia itu, mereka kan tinggal di gurun pasir, mengembala, bersahabat dengan alam. Jadi pikiran itu tidak terkontaminasi. Dia menyatu dengan alam sehingga kalau mereka membuat bait-bait syair itu menyentuh. Apalagi syair-syair cinta ya kan. Makanya ada kisahnya itu Laila dan Qais, Laila Majnun itu terkenal sekali ya kan. Kita lihat syair-syairnya itu membuat kita menangis memang. Apalagi di zaman dulu tak ada handphone. Makanya kalau ditimpa rasa rindu mereka itu, subhanallah, luar biasa ya kan. Sedangkan di bawah naungan Ka'bah atau tenggelamnya kapal Panderwick saja kita menangis membacanya oleh Buya Hamka dari Sumatera Barat. Roman-romannya itu ya kan. Apalagi lah orang-orang Arab. Orang India juga begitu. Makanya Taj Mahal itu lambang cinta. Taj Mahal. Makanya kalau kita lihat ataupun kita lihat lagu-lagu, kita dengarkan lagu umpamanya, ada lagu itu yang betul-betul menyayat hati.
Kenapa? Karena yang mengarang lagu itu betul-betul dari hatinya, sehingga kata-kata yang dipilih itu memang indah. Begitu. Itu orang Arab biasa seperti itu. Apa katanya? Wa anta idza arsalta tarfaka ra'idan liqalbika yawman abatskal manazir ra'aita alladhi la kallahu anta qadir alaihi wa la an ba'dihi anta sabir. Bila Anda selalu jelalatan, katanya, idza arsalta tarfaka ra'idan, bila selalu pandanganmu kamu perturutkan, liqalbika yawman atsba'atkal manazir, akhirnya pun hatimu akan tertaut dengan yang dipandang. Itu cewek itu cantik kali. Maka kalau dia masih jomblo, ya dikejarnya lah, kan begitu. Kalau berani, tapi kalau nggak berani, menghayal dia nanti nyampe ke rumah. Maka kalau terlihat di hati kita, tergerak hati kita, datangi orang tuanya. Bagi yang jomblo ya kan. Kalau nggak jomblo Pak Ustadz gimana? Tertarik kita? Ya tahanlah pandangan. Tidak bisa kecuali kamu beristri dua ya kan? Tidak bisa. Nanti bahayanya lebih besar dari manfaatnya. Ra'aital ladzi la kallahu anta qadir alaih wala an ba'dihi anta sabir. Maka engkau lihatlah semua yang Anda lihat itu akan menimbulkan syahwat. Anta qadir alaihi wala an ba'dihi anta sabir. Padahal Anda tidak sabar. Ini yang membuat kita, sebab pandangan itu bisa membuat tak sabar. Makanya gara-gara pandangan terjadi pembunuhan. Makanya begini, bagi yang sudah menikah, kan kalau belum menikah kan disuruh Rasulullah, ya ma'syarus syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar. Hai para pemuda, siapa yang mampu di antara kamu menikah, sudah ada mampu dia belanja zahir dan batin, falyatazawwaj, hendaklah dia menikah. Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanul farj. Karena menikah itu dapat menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Memang betul, karena kalau kita syahwat, ada tempat penyaluran syahwat kita itu dan halal. Karena berbeda syahwat yang disalurkan di jalan yang halal dengan syahwat yang disalurkan di jalan tidak halal, beda. Kalau di jalan tidak halal ada perasaan was-was, berdosa dan lain-lain sebagainya, dan hati berkarat-karat dibuatnya. Tapi kalau kita salurkan syahwat ke jalan yang halal, ada kepuasan tersendiri dan akan menyehatkan akal kita, begitu kan. Maka nikah itu salah satu cara untuk ghaddul basar, menundukkan pandangan. Itu salah satu cara, dan cara yang lain banyak. Kalau masih jomblo banyak puasa lah, banyak aktivitas. Jangan biarkan waktu kita untuk kekosongan menghayal. Akhirnya nanti timbul bisikan setan, ya kan? Tapi itu cara-cara yang zahir itu. Karena banyak pada hari ini, walaupun kita buat cara itu, iblis itu tetap bermain dia. Tetap bermain. Walaupun kita sudah menikah, tidak menutup kemungkinan mata itu tetap tidak terjaga. Walaupun dibilang Nabi tadi, nikah itu dapat menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Betul. Itu salah satu cara, betul. Tapi jangan kita kira kalau hati tidak tunduk, kalau hati tidak khusyuk, atau kalau masih terus kita jelalatan atau kita perturutkan terus hawa nafsu pandangan itu, nikah pun tetap melirik yang lain, begitu. Maka jangan heran, makin tua makin gatal, ya kan? Jangan heran banyak seperti itu. Karena memang pandangan itu sangat mengesankan di hati. Makanya kalau petunjuk Nabi kita, bila kamu melihat perempuan di luar
dan tertarik hatimu, falyati ahlah, maka setubuhilah istrimu. Ini bahaya yang jomblo ini. Bila kamu melihat terlihat oleh kamu di luar dan terbenak di hatimu, maka datangilah istrimu. Fa inna fiha ma fiha, karena yang ada pada istri orang yang kita lihat tadi, yang tergores hati kita dibuatnya tadi, ada juga pada istri kita. Cuma penampakan zohirnya aja yang beda. Setelah selesai hajat nanti sama semua. Begitu. Itu salah satu cara. Dan yang paling intinya adalah sebenarnya ini kembali kepada hati kita masing-masing dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita tidak pernah merasa puas, tidak pernah merasa cukup, merasa qanaah, sebanyak apapun istri itu, pasti mata tetap jelalatan. Ini adalah pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita jaga itu, ya kan? Kita minta kepada Allah. Kita baca syarahnya di tengah. Wa zinaul ain kama qala hujjatul Islam wa ghairuhu wa huwa min kibaris shaghair. Rupanya pandangan itu dosa kecil yang paling besar. Dosa besar kan ada syirik, durhaka kepada orang tua, riba, zina dan lain-lain, ya kan? Ada urutan-urutan itu dosa besar. Dan orang yang tak mampu menundukkan pandangan ini, dia orang yang tidak mampu menjaga pandangan atau dosa melihat itu adalah dosa kecil sebenarnya pada dasarnya. Namun khusus melihat ini min kibaris shaghair. Dosa kecil tapi inilah induknya, begitu. Sedangkan dosa kecil kalau terus-terusan dilaksanakan tanpa merasa bersalah, itu jadi dosa besar jadinya. Apa contoh dosa kecil? Pemain dosa kecil contohnya mudah aja. Kita buat umpamanya apa? Kita buat kaca di jalan. Perasaan kita kan dosa kecil itu. Tapi kalau terus-terusan kita buat tanpa merasa bersalah, jadi dosa besar dia. Apalagi lah ini tadi, pandangan ini tadi sudah dia menjadi kibairus shaghair. Di antara dosa kecil yang paling besar itu tadi pandangan, apalagi terus-terus tambah besar dia, ya kan? Wahia tuaddi 'ala al-qurwi ila al-kabirah al-fahishah. Wahia zina al-faraj. Dosa pandangan itu hampir-hampir membawa kepada dosa besar yang merusak. Apa itu? Yaitu zina faraj. Semalam kan sudah kita baca hadisnya. Zina mata ada, zina tangan ada, zina kaki ada. Zina mata melihat, zina tangan berbuat, zina kaki melangkah. Namun zina yang paling besar adalah zina faraj. Wa awwalu khotoya al-farj syahwat. Wa awwalu khotoya al-farji syahwatul qalbi bi musamaratil fikri wa huwa ma'fun. Awal atau yang membuat dosa kemaluan itu mula-mulanya adalah karena selalu ada syahwat di hati. Bi musamaratil fikri wa huwa ma'fun. Karena senantiasa dia pikirkan. Kalau terlintas di pikiran itu masih dimaafkan. Umpamanya terlintas kita menghayal atau terlintas yang lain-lain yang negatif, itu masih dimaafkan. Tapi kalau musamarah al-fikr, selalu dia pikirkan, bahkan disengaja terus, ini tidak dimaafkan. Ini tidak dimaafkan. Kama annan nazar al-awwal ma'fun, sebagaimana pandangan pertama dimaafkan, wal khati'atus saniyah
inghazul farji an syahwatil qalbi fa hadza amal. Dan bangkitnya dosa yang kedua adalah bangkitnya syahwat hati tadi, kemudian bangkitnya syahwat farj tadi, fa hadza amal. Ini sudah menjadi interaksi begitu, sudah menjadi aksi. Kalau hati tadi terlintas, sekedar terlintas, dimaafkan. Kalau terus dipikirkan, tidak dimaafkan. Maka yang membuat, biasanya yang membuat faraj itu ingin berzina karena terus kita pikirkan. Nah, ini sudah aksi dia. Maka kalau sudah ada tindakan, maka ini adalah jatuhlah ke dosa itu. Fa in zaharatis syahwat minal faraj fahiya ma'siyah, kan jelas. Bila syahwat dari farad itu dinyatakannya, dilaksanakannya, maka jatuhlah dia kepada maksiat. Wa man lam yaqdir ala ghaddi basarih lam yaqdir ala hifzi dinih. Siapa yang tidak mampu menjaga pandangannya, maka sebenarnya dia belum mampu menjaga agamanya. Ini luar biasa ini, ya kan? Man lam yaqdir ala ghaddi basarih lam yaqdir ala hifzi dinih. Ini kan ungkapan ini luar biasa ini. Saya rasa susah kali mengamalkannya dan orang-orang pilihan lah. Siapa yang tak mampu menjaga pandangannya, maka hakikatnya dia belum mampu menjaga agamanya. Maka pada hari ini walaupun kita merasa alim, merasa wara', kalau belum mampu kita menjaga pandangan, berarti belum mampu menjaga agama, ya kan? Ini harus kita renungkan bersama. Lianna aslal bala' kullahu minan nadhar. Karena dasar segala fitnah semuanya berasal dari pandangan, sebagaimana tadi perkataan Nabi Isa itu. Karena pandangan ini luar biasa. Gara-gara pandangan banyak yang rusak, ya kan? Makanya kalau bayi kita pun, bayi yang masih kecil, selalu kita doakan dari kejahatan pandangan itu. Wizuka wa min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli ainin wa lammah, kan ada doa Nabi itu, min kulli ainin wa lammah, daripada pandangan ain. Makanya ada penyakit ain. Penyakit ain sebab memandang itu pamannya, sebab dia pandang jadi rusak, atau karena sering dipandang anak itu jadi sakit. Maka kita ruqyah anak itu. Dan bila kita memandang yang indah, pemanya anak lah, ada anak yang lucu, bilang subhanallah dulu atau puji Allah, supaya jangan berefek pandangan ini ke anak tersebut, karena bisa membuat dia sakit. Nah, itulah bahaya pandangan itu. Apalagi pandangan-pandangannya yang jelek, ya kan? Apalagi pandangan sihir. Nah, beda lagi kan? Pandangan itu macam-macam. Ada pandangan sihir, ada pandangan syahwat, ada pandangan hina, ada pandangan jelek, ada pandangan ria dan lain-lain sebagainya, ada pandangan angkuh. Ini semua yang harus dijaga, itu bukan pandangan syahwat saja. Maka kalau anak-anak kita tak usahlah sering-sering diupdate ke Facebook, atau kita update pun ke Facebook, sebut dulu nama Allah, puji dulu Allah, supaya dijauhkan Allah dari penyakit ain tadi. Nah, ini bahayanya, ya kan? Oke, insya Allah kita lanjutkan lagi bagian ketiga, belum habis nih. Nah, masalah tahdid pun belum selesai. Ini saja dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.